Alhamdulillah, Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di kesempatan hari-hari ini. Dan ini adalah nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka wajib atas kita bersyukur, yang mudah-mudahan dengan sebab itu nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala langgengkan atas diri kita. Allah Subhanahu wa taala tambahkan atas diri kita. Ini adalah daurah kitab kita yang kesekian. Saya juga agak lupa sudah berapa kitab yang kita bahas di Kota Curup ini. Yang saya ingat bahwasanya ini adalah kitab kedua karangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang insyaallah ta'ala akan kita bahas dalam 6 sesi mulai esok hari. Kitab yang pertama, kita telah membahas kitab Raf'ul Malam an A'immatil A'lam kurang lebih 1 tahun lebih yang lalu. Dan pada kesempatan daurah ini kita akan membacakan, menerjemahkan, memberikan catatan-catatan yang insyaallah ta'ala bermanfaat atas risalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang hadis al-ghuraba. Tapi itu baru besok kita mulai insyaallah ta'ala. Di kesempatan malam hari ini saya akan sedikit membahas tentang biografi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Hal ini sangat penting, selain untuk menimbulkan kecintaan pada diri kita terhadap beliau, sekaligus juga dengan mengetahui biografi beliau akan jelas tampak kedudukan beliau yang apabila seseorang mengetahui kedudukan beliau, terlebih lagi pujian-pujian ulama terhadap beliau, maka niscaya kemudian akan mengetahui bahwasanya Ibnu Taimiyah Syekhul Islam memang betul-betul seorang imam. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau adalah seorang ulama yang lahir di lingkungan keluarga yang juga banyak di dalamnya para ulama. Ahli sejarah mengatakan bahwa selain Ibnu Taimiyah tercatat ada 10 orang ulama yang berasal dari klan Taimiyah. Antum bayangkan, selain Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka ada 10 orang ulama yang lain yang berasal dari keluarga beliau. Bapaknya seorang ulama, kakeknya seorang ulama,
Bahkan keponakannya Zainab adalah salah seorang ulama. Dari 10 orang, nama yang terakhir yang saya sebutkan, Zainab, adalah salah seorang di antara guru Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Ibnu Hajar Al-Asqalani banyak meriwayatkan hadis dari jalur Zainab, yang mana Zainab ini adalah keponakannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya akan sedikit menjelaskan tentang biografi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sudah barang tentu kita akan mulai dari siapa nama beliau. Nama beliau adalah Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Abdillah bin Taimiyah Al-Harani. Jadi nama beliau sebenarnya adalah Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah. Jadi Taimiyah adalah kakek beliau yang keempat. Jadi jangan dibayangkan bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bapaknya bernama Taimiyah, bukan seperti itu. Nama bapak beliau adalah Abdul Halim. Nama beliau adalah Ahmad. Adapun Taimiyah adalah kakek beliau yang keempat. Al-Harani, julukannya Taqiyuddin, diberikan lakop oleh para ulama Syekhul Islam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lahir di tanggal 10. Sebagian ulama mengatakan tanggal 12 dari bulan Rabiul Awal tahun 661 Hijriah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lahir di tanggal 10. Sebagian ulama ada yang mengatakan di tanggal 12 dari bulan Rabiul Awal tahun 661 Hijriah di kota Haran. Haran adalah suatu kota di Asia Tengah. Ketika bangsa Mongol Tatar menginvasi Haran, maka Ibnu Taimiyah dibawa oleh ayahnya pindah ke kota Damaskus. Jadi Haran itu adalah kota kecil di Asia Tengah. Sampai sekarang masih ada di negeri Dagestan. Di negeri Dagestan sampai sekarang masih ada. Ketika kemudian Mongol menginvasi Mongol menginvasi Asia Tengah, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kecil dibawa oleh ayahnya menuju ke negeri Damaskus pada tahun 667 Hijriah. Damaskus pada saat itu adalah kota yang penuh dengan ulama, cemerlang dengan sebab banyaknya ilmu. Bahkan jemaah rahimani wa rahimakumullah, ayah beliau yakni Abdul Halim dan kakeknya
Abdus Salam adalah dua orang pembesar ulama mazhab fikih di negeri Haran. Ulama pembesar mazhab fikih Hambali di negeri Haran. Jadi ayahnya Abdul Halim dan kakeknya Abdus Salam adalah dua orang pembesar mazhab Hambali di negeri Haran. Kakek beliau Majduddin Abul Barakat Abdus Salam menulis kitab Muntaqa Akhbar yang di penghujung hari disyarah oleh Imam Syaukani menjadi Nailul Autar. Kalau antum pernah mendengar atau melihat kitab Nailul Autar, Nailul Autar yang disusun oleh Imam Asy-Syaukani adalah syarah atas Muntaqa Akhbar, yang mana Muntaqa Akhbar disusun oleh Majduddin Abul Barakat Abdus Salam, kakeknya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah semangat untuk belajar, menuntut ilmu, berperangai baik, belajar terhadap banyak guru-guru besar di negeri Damaskus. Kita sebutkan saja di antaranya, di antara guru-guru Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memiliki guru, di antaranya Zainuddin Ahmad bin Abdud Daim Al-Maqdisi. Di antaranya adalah Al-Majid Ibnu As-Sakir. Di antaranya adalah Muhammad bin Ali As-Sabuni, penyusun kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Di antaranya adalah Abu Bakar bin Umar bin Yunus Al-Mizi, yang lebih terkenal dengan sebutan Imam Al-Mizzi. Imam Al-Mizzi ini adalah orang yang terhitung orang yang pertama kali mengumpulkan rawi-rawi dalam kitab 6 hadis. Saya koreksi ucapan saya, Al-Mizzi ini adalah orang yang pertama kali mengumpulkan nama-nama rawi dari 6 kitab hadis, disusun secara indeks, disebutkan penilaian para ulama terhadap rawi-rawi tersebut. Kita mengetahui, ikhwan, bahwasanya hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dengan sanad, telah menghabarkan kepada kami fulan, yang fulan berkata telah menghabarkan kepada kami fulan, terus sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dinamakan sebagai sanad. Adapun orang-orang yang kita katakan tadi sebagai fulan dan fulan adalah perawi pada mata rantai sanad tersebut. Imam Al-Mizzi mengumpulkan seluruh rawi-rawi dari kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi,
Sunan An-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah, yakni nama-nama rawi-rawinya siapa saja. Dan yang menakjubkannya disusun secara alfabetis hijaiyah. Kenapa itu menakjubkan? Pada zaman itu tidak ada fungsi sort sebagaimana yang kita kenal dalam Microsoft Word pada hari-hari belakangan ini. Kalau sekarang kita hendak mengurutkan secara indeks A, AA, AB, AC, AZ, B, BA, BB, terus sampai ke bawah, itu mudah. Ketik saja sembarang, kemudian klik tombol sorting. Betul? Mudah. Tapi pada zaman dulu ini bukan sesuatu yang mudah. Tapi Imam Al-Mizzi secara teliti berhasil mengindeks seluruh rawi dari 6 kitab hadis. Dan yang menakjubkannya, tidak diketemui kesalahan dalam indeksnya, padahal dilakukan secara manual. Dan disebutkan tentang derajat perawi tersebut, apakah dia siqah ataukah dia dhaif, atau jangan-jangan dia pendusta, disebutkan oleh Imam Al-Mizzi. Yang kitab ini dinamakan sebagai Tahzibul Kamal fi Asma'ir Rijal, 52 jilid. Ini gurunya Ibnu Taimiyah. Di mana kitab Tahzibul Kamal fi Asma'ir Rijal ini di penghujung hari diringkas oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala menjadi hanya 1 jilid dan judulnya Takribut Tahzib. 1 jilid dari 52 jilid diringkas oleh Ibnu Hajar hanya menjadi 1 jilid tebal. Guru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Hafidh Al-Mizzi, yang kemudian punya anak perempuan, menikah dengan Al-Hafidh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Dan banyak guru beliau, sengaja saya sebutkan ini untuk menepis prasangka sebagian orang, Ibnu Taimiyah belajar otodidak. Bahkan beliau pertama kali belajar kepada bapaknya Abdul Halim dan kakeknya Abdus Salam. Adapun murid-murid beliau banyak sekali. Murid-murid beliau banyak sekali. Di antaranya adalah Al-Alamah Syamsuddin bin Muhammad bin Utsman Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi. Ini muridnya Ibnu Taimiyah. Yang Imam Az-Zahabi bermazhab Syafi'i. Adapun Imam Ibnu Taimiyah awalnya beliau bermazhab Hambali, akan tetapi setelah itu beliau tidak menisbatkan diri kepada mazhab tertentu. Beliau menjadi seorang mujtahid. Az-Zahabi ketika mensifati gurunya Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan bahwasanya Ibnu Taimiyah guruku, dia tidak pernah melihat orang yang semisalnya, dan pada zamannya
orang-orang tidak pernah melihat seperti Ibnu Taimiyah. Ini kata Az-Zahabi. Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala al-imam yang punya kitab Tarikh Islam. Imam Zahabi mensifati gurunya Ibnu Taimiyah bahwasanya Ibnu Taimiyah tidak pernah melihat orang yang semisalnya. Ini pujian, bahwasanya tidak ada orang yang semisal Ibnu Taimiyah. Bahkan orang-orang yang ada pada zamannya tidak pernah melihat orang seperti Ibnu Taimiyah. Di antara murid Ibnu Taimiyah Syekhul Islam adalah Al-Alamah Syamsuddin Muhammad bin Abi Bakrin Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Imam Ibnul Qayyim ketika memuji Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala menyebutkan pujian yang panjang untuk Ibnu Taimiyah. Di antara pujian Al-Hafidh Ibnu Hajar, bahwasanya andai kata Ibnu Taimiyah tidak memiliki keutamaan kecuali memiliki seorang murid semisal Imam Ibnul Qayyim, maka itu telah mencukupi. Andai kata Ibnu Taimiyah, kata Imam Ibnu Hajar, tidak memiliki keutamaan apapun juga kecuali dia hanya memiliki satu keutamaan, memiliki murid Ibnul Qayyim, maka itu telah mencukupi. Di antara murid di antara murid Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala adalah Al-Alamah Abul Fida Ismail Ibni Katsir rahimahullahu taala, Imam Ibnu Katsir. Yang kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, guruku Imam Ibnu Katsir, guruku yakni Ibnu Taimiyah, ketika beliau hendak berbicara, maka segala sesuatu bisa beliau ambil, sebagaimana segala sesuatu bisa beliau tinggalkan. Ucapan Imam Ibnu Katsir ini maknanya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ilmu itu bukan hanya ada di kitab-kitabnya saja, tetapi bahkan telah sampai kepada derajat berada di hafalan. Apabila dia hendak menyampaikan sesuatu, tinggal dia ambil, tinggal dia datangkan hafalannya, tinggal dia ucap dalilnya dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Adapun yang tidak dia di antara orang yang sezaman dengan Ibnu Taimiyah, kalau tadi murid-muridnya, mungkin akan ada yang mengatakan jelas murid-murid menyanjung guru. Maka di antara orang yang sezaman dengan Ibnu Taimiyah tetapi bukan murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah Al-Imam Ibnu Daqiqil Aid, penulis kitab Ihkamul Ahkam, syarah terhadap Umdatul Ahkam. Imam Ibnu Daqiqil Aid usuli, ahli usul. Kitab syarah beliau terhadap Umdatul Ahkam yang judulnya Ihkamul Ahkam tersebut, itu lebih banyak muatan ilmu usul fikihnya daripada syarah hadis Umdatul Ahkamnya. Maka bagi pelajar pemula tidak disarankan untuk membaca syarah Imam Ibnu Daqiqil Aid terhadap Umdatul Ahkam.
Tapi ini diantara syarah terbaik terhadap Umdatul Ahkam. Kata Imam Ibnu Daqiq al-Id rahimahullahu ta'ala, dan beliau bermazhab Maliki, ketika mensifati Ibnu Taimiyah Syekhul Islam, bahwasanya Ibnu Taimiyah adalah al-alamah, alim, nakid, mufassir, mu'arikh, usuli, dan seterusnya. Pujian Imam Ibnu Daqiq al-Id terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Begitu juga dengan Ibnu Sayyidin Nas, yang dia bukan murid Ibnu Taimiyah, tapi memuji Syekh azan ini, tetapi memuji Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, sudah barang tentu ketika ada orang-orang semisal Imam Az-Zahabi, ada orang-orang semisal Imam Ibnu Katsir, ada orang-orang semisal Imam Ibnu Daqiq al-Id, ada orang-orang semisal Imam Ibnu Sayyidin Nas, memuji Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, memuliakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menghormati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka ucapan mereka ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan sampaikan satu hal yang terkait dengan tuduhan dusta yang dialamatkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian akan kita bantah. Kepada Ibnu Taimiyah ini salah satu di antara sekian banyak alasan untuk menghujat Ibnu Taimiyah dan menjelek-jelekannya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ada seorang rahil petualang yang dikenal dengan nama Ibnu Battutah. Ibnu Battutah ini di dalam kitabnya Tuhfatun Nuzar bi Ghoribil Ansar wal Ajibil Asfar mengkisahkan, itu nama bukunya Ibnu Battutah yang lebih kita kenal sebagai Rihlah Ibnu Battutah. Nama kitabnya sebenarnya adalah Tuhfatun Nuzar. Ibnu Battutah dia mengatakan, ketika aku sampai ke negeri Damaskus, ada seseorang yang dimuliakan oleh penduduk Damaskus, bermazhab Hambali, yang bernama Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Dia berbicara dalam berbagai macam bidang, hanya saja ada sesuatu pada akalnya. Nah, ini ucapan Ibnu Battutah ketika kemudian membuka catatan dia terkait dengan hari-hari pertama ketika dia berada di Damaskus. Ibnu Battutah ini musafir, mengelilingi dunia. Dia mencatat perjalanannya mengelilingi dunia di dalam lembaran-lembaran kertas yang kemudian dikumpulkan, yang kemudian kita kenal sebagai Rihlah Ibnu Battutah pada hari ini. Ibnu Battutah mengatakan, ketika aku sampai ke negeri Damaskus, aku jumpai ada seseorang yang dimuliakan oleh penduduk Damaskus,
yang bernama Taqiyuddin bin Abdul Halim. Maksudnya Ibnu Taimiyah, karena lakop Ibnu Taimiyah Taqiyuddin, begitu. Adapun Abdul Halim itu adalah nama ayahnya, Ahmad bin Abdul Halim. Dia berbicara segala sesuatu, akan tetapi ada sesuatu pada akalnya. Ketika aku menghadiri kajiannya, kata Ibnu Battutah, dia sedang menasehati dan mengingatkan manusia tentang pentingnya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir, sambil menyebutkan hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam terakhir. Jadi Ibnu Battutah menyempatkan diri untuk duduk di majelisnya Ibnu Taimiyah. Cermati ini ya. Kata Ibnu Battutah, dia sedang menasehati manusia tentang pentingnya beristighfar di sepertiga malam terakhir, sambil menyampaikan suatu hadis tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir. Dan aku lihat, kata Ibnu Battutah, orang tersebut setelah mengatakan innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yanzilu ila sama'id dunya, turun ke langit dunia seperti aku turun dari kursi ini. Kata Ibnu Battutah, orang tersebut mempraktekkan turun dari kursi tempat mengajarnya. Dari ucapan Ibnu Battutah ini, jemaah rahimani wa rahimakumullah, maka sebagian orang menuduh Ibnu Taimiyah Syekhul Islam sebagai mujassimah. Apa makna mujassimah? Seseorang atau sekelompok orang yang memiliki keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki jisim, zat seperti zat yang dimiliki oleh manusia, dan perbuatan-perbuatannya sama seperti perbuatan-perbuatan yang dikerjakan oleh manusia. Itu mujassimah. Mustalahat firaq ini kapan-kapan harus kita bahas ya. Apa yang dimaksud mujassimah, musyabihah, mu'atilah. Kapan-kapan mustalahat ini ada baiknya kita bahas. Jadi sebagian orang menuduh Ibnu Taimiyah sebagai mujassimah. Mujassimah itu dengan tasdid di mim, mujassimah. Mujassimah adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki bahwasanya Allah Subhanahu, yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki jisim. Jisim itu anggota badan, sebagaimana jisimnya manusia, dan memiliki sifat seperti sifatnya manusia. Buktinya ketika Ibnu Taimiyah menceritakan tentang turunnya Allah di sepertiga malam terakhir, dia berikan contoh dengan cara dia turun dari kursinya. Dan inilah yang kemudian digembar-gemborkan di mana-mana, di antaranya juga ditulis di dalam buku 40 Masalah Agama, tulisan Sirajuddin Abbas. Maka terkenal dari ucapan Ibnu Battutah ini, Ibnu Taimiyah seorang mujassimah, menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Sudah barang tentu menganggap Allah Subhanahu wa taala sama dengan makhluk
baik zat ataupun perbuatannya kekufuran. Ya enggak? Saya ulangi, sudah barang tentu siapa yang beranggapan dan memiliki keyakinan zat Allah sama dengan zat manusia dan perbuatan Allah sama dengan perbuatan manusia, maka ini kekufuran. Maka jangan heran ada seorang ulama yang dia tidak pernah bertemu dengan Ibnu Taimiyah. Dia tidak pernah bertemu dengan Ibnu Taimiyah. Dia menulis buku itu kurang lebih sekitar 60 tahun sepeninggalan Ibnu Taimiyah, yang menetapkan kekufuran atas orang yang berani mengatakan Ibnu Taimiyah adalah Syekhul Islam. Itsbatul kufri faman qala Ibnu Taimiyah bi Syekhul Islam, itu judul bukunya. Tetapnya kekufuran atas orang-orang yang berani mengatakan Ibnu Taimiyah sebagai Syekhul Islam. Azan? Baik, kita azan terlebih dahulu. Setelah itu kita lanjutkan sampai selesai bantahannya. Saya harap antum jangan ada yang pulang, karena jangan sampai mendengar subhatnya masuk, belum dengar bantahannya, maka yang dibawa pulang adalah syubhatnya. Nauzubillah. Jangan ada yang pulang. Kalau ada yang pulang dan kemudian salah di dalam memahami, saya berlepas diri dari itu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Bismillah. Para ulama tidak jika kemudian menjumpai ada sebagian orang yang menuduh Ibnu Taimiyah bukan saja sebagai mujassimah, tetapi kemudian melemparkan secara membabi buta kepada siapapun yang berani mengatakan Ibnu Taimiyah sebagai Syekhul Islam, sebagai orang kafir. Makanya kemudian Taqiyuddin As-Subki ini adalah seorang ulama dari mazhab Imam Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'iyah. Bahkan beliau menulis kitab Tabaqat. Itu adalah salah satu jenis kitab yang disusun menjelaskan tentang tingkatan ulama-ulama yang ada dalam satu cabang ilmu. Taqiyuddin As-Subki menulis buku, padahal Ibnu Subki ini, Taqiyuddin As-Subki ini banyak sekali berselisih dengan Ibnu Taimiyah dalam banyak hal. Tapi ulama, walaupun mereka berselisih, yang betul-betul ulama ya, masih memiliki keadilan dan keinsafan. Sifat ulama, walaupun mereka berselisih, masih memiliki keadilan dan keinsafan. As-Subki banyak berselisih dengan Ibnu Taimiyah. Bahkan As-Subki dikenal sebagai seseorang yang membela mazhab Asy'ariyah. Tapi As-Subki tidak setuju atas tuduhan mujassimah yang dilemparkan kepada Ibnu Taimiyah, dan orang yang berani mengatakan dia adalah Syekhul Islam dikeluarkan dari Islam, yakni kufur. Makanya As-Subki menulis buku yang berjudul Raddul Wafir. Raddul Wafir ini bantahan terhadap Itsbatul Kafir tadi, penetapan kekufuran atas orang yang berani mengatakan Ibnu Taimiyah Syekhul Islam, Itsbatul Kufri. Bayangkan coba, ngeri sekali judul kitabnya ya. Kemudian dibantah oleh As-Subki. Yang kitab Raddul Wafir ini kemudian dibaca oleh Ibnu Hajar dan diberi muqaddimah oleh Ibnu Hajar. Jadi kita Raddul Wafirnya As-Subki ini diperbaiki oleh As-Sakhawi, As-Sakhawi ini gurunya Imam Ibnu Hajar. Ditambah, dikurangi sesuatu maklum, kayak mensyarah Raddul Wafir. Kemudian apa yang dilakukan oleh As-Sakhawi diberikan muqaddimah oleh Ibnu Hajar. Nanti saya bacakan ucapan Ibnu Hajar Al-Hafidh. Makanya jemaah, tuduhan bahwasanya Ibnu Taimiyah itu mujassimah itu hanya bersumber dari satu sumber, Ibnu Battutah dalam kitab Rihlahnya. Ini harus kita terangkan ya. Yang dari kitab Rihlahnya Ibnu Battutah tersebut dinukil, disebarkan ke sana ke sini. Dan kita akan datangkan bantahan di dalam masalah ini, setidaknya 4 bantahan.
Bantahan dalam masalah ini setidaknya 4 bantahan. Yang pertama, Ibnu Battutah betul dia sampai ke kota Damaskus, tetapi sebagaimana perkataan Ibnu Battutah sendiri di dalam bukunya, dia sampai ke kota Damaskus pada hari Kamis tanggal 19 Ramadan tahun 726 Hijriah. Jadi rihlah Ibnu Battutah itu kayak diary gitu ya. Antum nggak kebayang kalau rihlah itu apa gitu ya. Maksudnya kayak diary. Jadi Ibnu Battutah pergi dari satu tempat, maka ketika dia sampai ke tempat tersebut, dia tulis, saya sampai tanggal sekian. Di kota itu ada ini, ada orang ini, ada kejadian ini, ada kejadian itu. Saya bertemu ini, bertemu itu, fenomena ini, fenomena itu. Setelah itu saya pindah ke kota lain. Saya keluar dari kota tersebut tanggal sekian. Kan begitu? Maklum ya? Ibnu Battutah memang pengelana. Dan itu sosok beneran. Dia masuk ke kota Damaskus, itu tulisan Ibnu Battutah sendiri. Tanggal 19 Ramadan tahun 726 Hijriah. Sedangkan Ibnu Taimiyah dimasukkan ke dalam penjara Qal'ah pada bulan Sya'ban tahun 726 Hijriah. Jadi Ibnu Battutah sampai ke kota Damaskus 1 atau 2 bulan setelah Ibnu Taimiyah masuk ke dalam penjara. Lalu siapa yang dilihat oleh Ibnu Battutah? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah masuk ke penjara di Damaskus, nama penjaranya Qal'ah. Kalau di Jakarta kayak Cipinang lah gitu. Kalau di Bengkulu apa nama penjaranya? Kalau di Jakarta Cipinang, kalau di Bandung Sukamiskin gitu ya. Kayak gitu ya. Cebongan, nah begitu ya. Penjara Cebongan. Ini penjaranya namanya Qal'ah di kota Damaskus. Pada bulan Sya'ban tahun 726 Hijriah. Kita sama-sama tahu setelah Sya'ban, Ramadan, Ibnu Battutah masuk ke Damaskus 19 Ramadan 726 Hijriah. Jadi yang dilihat oleh Ibnu Battutah siapa? Tidak ada. Bahkan Imam Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya, muqaddimah Ibnu Khaldun ini terkenal ya. Bagi antum yang pernah belajar ilmu sosiologi ya, maka sudah barang tentu tidak asing dengan muqaddimahnya Imam Ibnu Khaldun. Bahkan muqaddimahnya Ibnu Khaldun ini jadi teks wajib sampai hari ini di sekian banyak universitas di Eropa. Muqaddimahnya Ibnu Khaldun. Dan jangan salah sangka, judulnya muqaddimah 1000 halaman. Ya, judulnya muqaddimah, tapi 1000 halaman. Ibnu Khaldun meragukan apa yang ditulis oleh Ibnu Battutah di dalam kitabnya. Ibnu Khaldun mengkritik kitab Rihlah Ibnu Battutah. Kritikan Imam Ibnu Khaldun terhadap kitab Rihlah Ibnu Battutah itu ada di dalam muqaddimahnya Imam Ibnu Khaldun. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Ibnu Battutah bahwasanya Ibnu Taimiyah turun dari kursi dalam rangka hendak menyerupakan Allah dengan dirinya,
ini bertentangan dengan sekian banyak tulisan Ibnu Taimiyah dan keyakinan Ibnu Taimiyah di dalam asma dan sifat. Keyakinan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terkait dengan asma wa sifat itu bertebaran di kitab-kitabnya. Bagaimana ketika beliau mengatakan di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa tasbih, tanpa tamtsil dan seterusnya. Tasbih itu menyerupakan, tamtsil itu memisalkan. Ini mustalahat yang harusnya kemudian kita akrab ya. Kalau kemudian kita mau belajar akidah yang benar, harusnya kita akrab dengan mustalahat yang model-modelnya seperti ini. Ya kan agak repot kalau kemudian tasbih itu apa diterangin lagi, tamtsil itu apa diterangin lagi, itu agak repot itu. Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Aqidah Wasithiyah, Aqidah Wasithiyah ini adalah kitab tipis yang diminta oleh salah seorang qadi dari negeri Wasit agar Ibnu Taimiyah menuliskan keyakinan Ahlus Sunnah yang nanti setelah itu akan dia bawa pulang oleh-oleh bagi negerinya di Wasit. Ibnu Taimiyah nggak mau nulis Aqidah Wasithiyah ini. Awalnya Ibnu Taimiyah nggak mau. Saya tidak mau menulis kitab tentang akidah salafus soleh. Sudah banyak ulama-ulama sebelum saya yang menulisnya. Cukup itu saja. Tapi kata qadi Wasit ini, kami tidak mau kecuali engkau yang menulis. Maka Ibnu Taimiyah menulis kitab Aqidah Wasithiyah pada saat usia beliau kurang lebih sekitar 38 tahun, antara asar sampai menjelang maghrib sekali duduk gitu. Saya nggak mau nulis akidah wasithiyah, saya nggak mau menulis kitab-kitab ini, nggak mau, kata Ibnu Taimiyah. Sudah banyak ulama-ulama sebelumku yang menulis. Sudah banyak ulama-ulama sebelumku yang menulis. Kata qadi Wasit ini, kami tidak mau kecuali engkau yang menulis. Tulis buat kami. Yang tulisan tersebut akan saya bawa ke negeri saya dan akan saya ajarkan kepada penduduk negeri saya. Ini kata qadi Wasit. Maka namanya jadi kitab Aqidah Wasithiyah. Ibnu Taimiyah nulis 38 tahun antara asar sampai menjelang maghrib. Dan sekarang kita belajar Aqidah Wasithiyah 2 tahun 3 tahun nggak selesai-selesai. Memang kitab luar biasa Aqidah Wasithiyah. Makanya kata Syekh Abdul Razak Al-Afifi, Syekh Abdul Razak Al-Afifi ini masyayikh, syekh min masyayikhina, guru dari guru-guru kita ya, gurunya para ulama. Abdul Razak Al-Afifi ini, beliau mengatakan agar sempurna pemahaman seorang hamba di dalam masalah tauhid, saya wasiatkan untuk membaca dan mempelajari 2 kitab. Salah satu usul dan Aqidah Wasithiyah. Aqidah Wasithiyah membahas tauhid rububiyah dan asma wa sifat, sedangkan salah satu usul membahas tauhid uluhiyah. Itu kata Syekh Abdul Razak Al-Afifi. Nah, Ibnu Taimiyah menulis kitab Aqidah Wasithiyah ini, yang kitab ini nanti di penghujung hari dipermasalahkan oleh orang-orang yang membenci Ibnu Taimiyah, apalagi telah mendapatkan masukan bahwasanya Ibnu Taimiyah melakukan ini dan itu. Dengan sebab kitab Aqidah Wasithiyah tersebut, Ibnu Taimiyah masuk penjara. Ini cerita tentang kenapa Ibnu Taimiyah bisa masuk penjara dengan sebab menulis kitab Aqidah Wasithiyah. Ini tidak seru diceritakan kecuali telah mempelajari dari awal sampai akhir kitab Aqidah Wasithiyah. Baru kemudian penutupnya diterangkan kenapa sebagian ulama ada yang menghasut umara,
Sehingga dengan sebab itu Ibnu Taimiyah masuk penjara dengan sebab kitab itu. Nah, ini nggak seru diceritakan Ibnu Taimiyah masuk penjara itu sebabnya apa, mendetailnya, kecuali kita menyelesaikan bahas akidah wasitiyah dari awal sampai akhir. Dengan sebab itu tuh, yang mana Ustadz? Itu yang udah kita bahas pada pertemuan yang kemarin. Nah gitu kan. Dengan sebab itu tuh, yang mana? Yang telah kita bahas pada pertemuan yang kemarinnya lagi. Dengan sebab-sebab itu. Ibnu Taimiyah masuk penjara di Qal'ah, bertentangan dengan kitab-kitab yang disusun oleh Ibnu Taimiyah dalam akidah wasitiyah, Risalah Tadmuriyah. Bahkan Ibnu Taimiyah secara khusus membantah Ar-Razi. Ar-Razi punya buku Asasut Taqdis yang dibantah oleh Ibnu Taimiyah dengan kitab Bayan Talbis Jahmiyah. Itu bantahan Ibnu Taimiyah khusus bagi Fakhruddin Ar-Razi. Ibnu Taimiyah memang dalam tanda kutip telah mewakafkan dirinya untuk membantah paham-paham sesat. Yahudi Nasrani dibantah sama Ibnu Taimiyah. Loh iya, Yahudi Nasrani telah dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jawabus shahih liman badala dinil masih. Jawaban yang benar lagi tepat buat orang yang menggonta-ganti ajaran Al-Masih. Ajib itu, 12 jilid. Bacanya pusing. Iya. Ibnu Taimiyah membantah filsafat, membantah Mu'tazilah, membantah Syiah, membantah Qadariyah, Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, Finnakat Syiah wal Qadariyah. 12 jilid. Ketika Ibnu Taimiyah di dalam penjara Qal'ah, datang murid kesayangannya Ibnu Qayyim sambil mengatakan kepada Ibnu Taimiyah, "Guru, di luar sana ada orang-orang yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu bukan kalam Allah hakiki, tetapi Al-Qur'an adalah hasil penafsiran Rasulullah terhadap kalamnya Allah." Berarti bukan Al-Quran, bukan kalam Allah, tapi hasil penafsiran Rasul terhadap apa? Kalamnya Allah. Berarti kalamnya siapa? Rasul. Cuman malu-malu aja bilang Al-Quran kalam Rasul. Ibnu Taimiyah karena di dalam penjara yang dicabut haknya untuk mengajar, membaca, menulis, maka dia tidak memiliki bekal, kertas, dan alat tulis. Ibnu Taimiyah mengatakan kepada Ibnu Qayyim, hafalkan ini. Bantahan yang pertama, bantahan yang kedua, bantahan yang ketiga, bantahan yang keempat, bantahan yang kelima. Disebutkan 99 bantahan atas ucapan tersebut. Jadi satu buku yang berjudul At-Tis'iniyah dicetak 3 jilid. Coba tuh, 99 bantahan Ibnu Taimiyah itu yang dihafalkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim juga nggak boleh megang kertas, masuk penjara, dihafalkan Ibnu Qayyim. Ini orang-orang memang luar biasa ya. Ibnu Taimiyah membantah tidak menggunakan buku, kitab di hadapannya dengan hafalannya. Ngomong sama Ibnu Qayyim langsung dihafalin sama dia. 1, 2, 3, 4, nah selesai, pulang. Ibnu Qayyim nyatet yang dihafal tadi. Betul ya? Besok ngejenguk lagi gurunya 5, 6, 7, 8, 9, 10 misalnya. Pulang Ibnu Qayyim dicatat lagi sampai 10. Terus sampai 99 bantahan. Antum googling judul bukunya At-Tis'iniyah, dicetak 3 jilid dalam cetakan terbaru 3 jilid. Guru luar biasa, murid masya Allah bisa hafal. Kalau diperhatikan buku-buku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jauh Ibnu Taimiyah dari paham tasbih, tamsil, apalagi tajsim, menjisimkan Allah, jauh sekali.
Bahkan jemaah rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Taimiyah Syekhul Islam punya satu risalah khusus yang menjelaskan tentang hadis nuzul yang berjudul Syarh Haditsin Nuzul, syarah terhadap hadis nuzulnya Allah. Dalam syarah hadisnya nuzul, Ibnu Taimiyah tidak pernah mentajsimkan Allah Subhanahu wa taala. Bantahan yang kedua. Berapa tadi saya katakan? 4 ya. Bantahan yang ketiga. Jemaah, tadi telah saya isyaratkan bahwasanya Imam As-Subki punya kitab berjudul apa? Ibnu Taimiyah itu ngomong, didengar oleh Ibnu Qayyim langsung hafal. As-Subki menulis buku, bukan Radul Wafir, bukan apa? Tabaqat Syafi'iyah Kubra. Betul ya? Tadi telah saya sampaikan bahwasanya yang namanya tabaqat itu adalah metodologi menulis kitab yang di dalam kitab tersebut dikumpulkan biografi orang-orang yang terkait dengan satu cabang ilmu tertentu. Kalau kemudian tabaqat Syafi'iyah Kubra, maka yang dimaksud di sana adalah ulama-ulama yang mengikuti mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Berarti ulama-ulama yang mengikuti mazhabnya Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad nggak dimasukkan ke dalam buku itu, betul? Ulama-ulama yang mengikuti mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Loh, kenapa tidak disebut biografi saja, tapi kenapa disebut tabaqat? Karena tabaqat itu untuk membedakan mana orang yang sangat dekat mulazzamahnya dengan Imam Syafi'i, mana orang-orang yang kemudian belajar sama Imam Syafi'i tapi nggak lama, nggak seperti kelompok yang pertama. Ada orang-orang yang hanya satu majelis, duduk di majelisnya Imam Syafi'i. Ada orang-orang yang nggak pernah ketemu, nggak pernah belajar sama Imam Syafi'i, tapi belajar kepada murid-murid seniornya Imam Syafi'i. Itu tabaqat. Paham? Orang-orang yang banyak belajar sama Imam Syafi'i, mulazzamah, belajar sama Imam Syafi'i bukan hanya sehari dua hari, bertahun-tahun, ini tabaqat pertama. Betul ya? Muzanni contohnya, Imam Al-Muzanni. Contohnya siapa? Yunus bin Abdul A'la As-Sodafi. Itu contoh-contohnya tuh. Ya, orang-orang yang sangat dekat dengan Imam Syafi'i, belajar banyak dengan Imam Syafi'i. Contohnya Rabi' bin Sulaiman. Ya, contohnya Abu Thawr. Abu Thawr ini bekas muridnya Imam Abu Hanifah, tapi kemudian dalam tanda kutip menyeberang mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i. Ya wajar-wajar aja. Dan itu dibalas sama Imam Tohawi. Imam Tohawi itu penulis kitab Akidah Tohawiyah, itu awalnya mazhab Syafi'iyah, kemudian apa? Menyeberang ke mazhab Hanafi. Satu sama. Ini pentingnya untuk mengetahui ilmu tabaqat. Kalau kemudian ditanyakan siapa tabaqat pertama dari murid-muridnya Ibnu Taimiyah, ya jelas Ibnu Qayyim, Az-Zahabi, Ibnu Katsir. Iya kan? Orang-orang ini yang tadi telah kita sebutkan. Dan tidak ada satupun dari orang-orang yang merupakan murid-murid dekatnya Ibnu Taimiyah meriwayatkan bahwasanya Ibnu Taimiyah pernah mentajsimkan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan coba,
Murid-muridnya Ibnu Taimiyah yang sekian banyak tidak pernah meriwayatkan bahwasanya Ibnu Taimiyah melakukan tindakan keji, yakni mujassimah. Tiba-tiba ada satu orang yang hanya duduk sekali pun diragukan kebenarannya, meriwayatkan bahwasanya Ibnu Taimiyah melakukan tatsim. Ini kalau dalam ilmu hadis apa? Kalau rawi yang banyak lagi siqat bertentangan dengan rawi yang lemah lagi sedikit, dalam ilmu hadis namanya apa? Munkar. Kalau rawi yang banyak lagi kuat, ya maaf, kalau rawi yang sedikit lagi lemah bertentangan dengan rawi yang banyak lagi kuat, dalam ilmu hadis namanya munkar. Kalau rawi yang sedikit akan tetapi kuat bertentangan dengan rawi yang banyak akan tetapi kuat, dalam ilmu hadis namanya apa? Syadz. Dalam ilmu hadis namanya syadz. Syadz itu rawi yang sedikit tapi derajat rawi tersebut kuat, siqat misalnya begitu ya, tapi riwayatnya bertentangan dengan rawi kuat yang lain, itu syadz. Nah, Ibnu Battutah ini munkar karena dia sendirian pun diragukan kredibilitasnya minimal oleh siapa? Siapa tadi? Siapa yang meragukan kredibilitas Ibnu Battutah? Sejarawan ulung, ahli sosiologi antropologi yang bernama Ibnu Khaldun. Dalam mukadimahnya tiba-tiba kemudian riwayat Ibnu Battutah bertentangan dengan riwayat Ibnu Katsir, riwayat Az-Zahabi, riwayat Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Selesai sudah. Yang keempat, yuk kita dengar omongan para a'immah terkait tuduhan mujassimah terhadap Ibnu Taimiyah. Saya bacakan beberapa saja. Saya rasa saya bacakan satu atau dua saja. Yang pertama dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar banyak melisihi Ibnu Taimiyah dalam Fathul Bari. Ibnu Hajar banyak di dalam Fathul Bari banyak menyelisihi Ibnu Taimiyah, membantah Ibnu Taimiyah dan seterusnya. Maklum, tapi Ibnu Hajar adalah seorang ulama adil. Perbedaan pendapat antara dia dengan Ibnu Taimiyah tidak menyeret dia kepada apa? Tindakan sewenang-wenang mencela Ibnu Taimiyah, yang Ibnu Taimiyah tidak ada berlepas diri dari itu. Makanya Imam Ibnu Hajar mengatakan, wahazihi tasanifuhu tafitatun biradda ala man yaqulu bitatsim wa tabarru'i min. Dan inilah karya-karya Ibnu Taimiyah, dan inilah karya-karya Ibnu Taimiyah yang penuh dengan bantahan terhadap orang-orang yang berpemahaman tajsim. Ini kata siapa? Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian yang kedua, ucapan Syarifuddin Ahmad bin Najjar Al-Bulkini Asy-Syafi'i. Antum yang mempelajari fikih Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, nggak asing akan nama ini, Al-Bulkini. Dia mengatakan, walam yakif ilal al-an ba'da tattabu'i wa fakhasi ala syai'in min kalamihi yaqtadi bitajsim
wala zanadiqah, innama nakifu ala raddihi ala ahlil bidah wa ahwa wa ghairi dzalika mimma yudhannu bihi bara'atun rajuli wa uluwi martabatun fil ilmi wad din. Apa kata Sirajuddin Al-Bulkini rahimahullahu ta'ala? Sampai sekarang, setelah aku meneliti dan membaca kitab-kitab Ibnu Taimiyah yang berisikan bantahan terhadap ahlul bidah dan pengikut hawa nafsu, aku tidak jumpai di dalamnya ada kekufuran maupun kezindikan, kata Sirajuddin Al-Bulkini. PR buat antum googling siapa Sirajuddin Al-Bulkini. Ini ulama mazhab Syafi'iyah. PR ya. Kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar nggak perlu di googling, ini orang terkenal. Apa kata Sirajuddin Al-Bulkini? Setelah aku membaca dan mencermati kitab-kitab Ibnu Taimiyah yang berisikan bantahan terhadap ahlul bidah dan pengikut hawa nafsu, tidak aku jumpai di dalamnya ada kekufuran maupun kezindikan. Bahkan kitab-kitabnya menunjukkan martabat orang tersebut di atas ilmu maupun keutamaan. Yang menjarah Ibnu Taimiyah, Ibnu Battutah. Saya hadirkan kepada antum sebagai suatu khulasah. Yang menjarah Ibnu Taimiyah dan mentaan Ibnu Taimiyah sebagai mujasimah Ibnu Battutah. Betul? Dan yang mentakdil Ibnu Taimiyah Al-Hafidz Ibnu Hajar. Antum pilih mana? Yang mentakdil Ibnu Taimiyah Az-Zahabi. Yang mentakdil Ibnu Taimiyah Sirajuddin Al-Bulkini, Ibnu Daqiq al-Aid, Ibnu Katsir. Antum pilih mana? Sudah barang tentu kalau itu dihadirkan kepada saya akan pilih jemaah ulama yang mentakdil Ibnu Taimiyah. Maka tuduhan tajsim terhadap Ibnu Taimiyah yang dilemparkan oleh Ibnu Battutah dan kemudian digendangkan ke sana ke sini oleh sebagian orang yang tidak menyukai Ibnu Taimiyah, telah saya sampaikan bantahannya. Dan jemaah, insyaallah ta'ala besok pada sesi yang pertama kita akan mulai menjelaskan, membacakan dan menjelaskan perkataan-perkataan Ibnu Taimiyah yang terdapat di dalam risalah beliau menjelaskan hadis ba'dal Islam gharib wasayaudu gharib kama bada'a fatuba lil ghuraba. Yang sebenarnya syarah hadis itu merupakan bagian yang sangat sedikit dari kitab Majmu' Fatawanya Ibnu Taimiyah. Nah, di hadapan saya ini Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Yang saya pegang ini adalah jilid yang ke-18. Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah itu 36 jilid tanpa indeks. Indeksnya 4 jilid. Yang saya jadi syarah terhadap hadis ghuraba itu ada di Majmu' Fatawa jilid yang ke-18 mulai halaman 291 sampai halaman 306 sampai halaman 306. Insyaallah ta'ala besok mulai akan kita baca, kita terjemahkan, kita berikan keterangan-keterangan secukupnya insyaallah ta'ala. Mungkin ada yang mau antum tanyakan, saya persilahkan. Kalau ada yang hendak ditanyakan. Ada ikhwan? Ada yang hendak ditanyakan?
Baik, apabila tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita di kesempatan hari ini sampai di sini. Kita tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.